Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruhnya, ya. Gerak. Istirahat di depan. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Untuk seluruhnya, komando, saya ambil alih. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, satu siap. Lapor, dua siap. Pasukan tidak siap, Bapak. Pasukan siap. Siap, mari Pak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara,
Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo! Ready! Siap! Ready! Jalan! Lihat! Langkah! Siap! Maju! Jalan!
Jalan. Di depan. Gerak. Buka. Formasi. Mulai. Henti. Gerak. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat.
Jalan di depan. Langkah tegap maju. Jalan belok kanan. Jalan. Balik kanan. Gerak. Istirahat. Di depan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenang jasa para almarhum pahlawan Republik Indonesia, wabil khusus bagi pendiri Pondok Pesantren Ar-Rahman yang bertepatan hari ini haul pertama tepat tanggal 17 Agustus tahun lalu. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga para pahlawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga khususnya pendiri Pondok Pesantren Ar-Rahman, Bapak Dr. Andes Haji Firman bin Bapak Haji Rahman, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Al-Hadini wa ala kulli niyatin salihah wa hadratina wa husnul أزواج وذريته شيء لله لهم ولنا الفاتحة.
Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat seperjuangan,
DPH SMP Unggulan Ar-Rahman dan SMA Unggulan Ar-Rahman. Yang kami hormati Dewan Guru, para wali kelas dan para muslim atau muslimah. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rahman, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, rekan-rekan kami yang kami hormati, pada momen bersejarah ini, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2026, kita kembali memperingati hari bersejarah bangsa ini, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Alhamdulillah, Indonesia telah 81 merdeka, dan bertepatan dengan hari ini kita merasakan satu ingatan yang mungkin sulit juga untuk dilupakan, yaitu tepat tahun lalu di hari yang sama atau di tanggal yang sama 17 Agustus kita juga kehilangan sosok orang tua, ayah, kakek, motivator, penyemangat, ya. Sekaligus beliau adalah foundernya Ar-Rahman. Di momen yang berbahagia ini, pertama-tama mari kita bersyukur sekali lagi bahwa kemerdekaan bangsa ini bukan hanya atas dasar usaha manusia, tapi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Hari ini kita menjadi saksi bersama bahwa kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa luar biasa. Manusia sudah dimudahkan dengan teknologi, dipercepat dengan teknologi untuk mencapai tujuan-tujuannya, tapi di balik itu ada hal-hal yang harus diwaspadai. Bahwa teknologi yang hebat itu, yang sedang bergerak maju cepat itu, tanpa kita sadari sedang menggiring kita ke arah transhumanisme. Apa itu transhumanisme? Transhumanisme adalah di mana manusia mengakses teknologi sehingga menjadi samar, tidak begitu jelas batasan-batasan antara capaian teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan yang menurun, yang merapuh, yang melebur. Padahal tadi kunci kita bisa maju adalah berdaulat. Jadi kalau hari ini Gen Z, generasi Indonesia masih belum mampu lepas misalkan dari pengaruh gadgetnya, dia masih melanggar batasan waktu tidurnya hanya demi scrolling gadgetnya, berarti dia jiwanya belum merdeka. Teknologi mendorong dia untuk lupa batasan-batasan kelemahannya. Bahwa Islam mengajarkan manusia itu perlu bekerja di siang hari, perlu beristirahat di malam hari. Sehebat apapun manusia bekerja, agama kita mengajarkan ada titik akhir di dunia ini, yaitu kematian. Dan masih ada kehidupan selanjutnya yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu kehidupan akhirat. Teknologi mengaburkan nilai-nilai itu semua.
Teknologi mengajak kita menjadi Tuhan bagi diri kita masing-masing, sehingga kita merasa kita bisa hidup apapun, terserah apapun. Kita tidak ingin diatur-atur, kita ingin hidup sebebas-bebasnya tanpa aturan main. Ini sisi yang harus diwaspadai dari kemajuan teknologi. Kita belum bisa mengalahkan ego kita. Teknologi dibuat untuk memudahkan kita. Ingat, bukan untuk mendominasi kita. Maka dari itu, pesan kami di momen yang berbahagia yang terakhir ini, jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap temannya, terhadap gurunya. Santri yang terdistrak pikirannya, jiwanya dengan teknologi, cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaannya. Dia menjadi sering membuli, tidak respect dengan kemanusiaannya. Murid menjadi lebih sering meremehkan gurunya. Bahkan pada level tertentu di media sosial sudah banyak generasi yang mencela agamanya, menihilkan agamanya. Ini akibat dari distraction of technology. Oleh karenanya di momen yang merdeka ini, mari kita perbaiki jiwa kita, mari kita redam ego kita, kita tahan hawa nafsu kita. At least ketika kamu berada di Ar-Rahman, latihlah disiplin kalian dengan sebaik-baiknya, latihlah kemauan kalian dengan sebaik-baiknya, latihlah karakter akhlak kalian dengan sebaik-baiknya, karena kalian nanti suatu saat akan menggantikan peran kami di masyarakat dengan tantangan yang lebih kompleks, dengan tantangan yang lebih rumit, dan dengan hal-hal yang di luar dugaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya, memberikan anugerah kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan pikiran dan hati, kesejahteraan lahir dan batin, dan memajukan Ar-Rahman ini menjadi tempat pembinaan pendidikan generasi-generasi Indonesia emas tahun 2045. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Himne Ar-Rahman. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma ij'al hadza baladal aminan mutmainan wa sairul biladil muslimin wa waffiq walata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir li syuhada bina wa ruhama innal ladzi jahadu fis sabili nuriyati hadhihi al-ardi wa adkhilhumul jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Laporan diterima kembali ke tempat laporan.
Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Dewan guru, staf, dan karyawan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Pengumuman.